Keinformasi lain, Presiden Joko Widodo kembali meminta semua pihak mewaspadai dampak penutupan bank besar di Amerika Serikat seperti Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Jangan sampai dinilai mengganggu ekonomi Indonesia. Kebangkrutan dua bank regional ini bisa memicu kekhawatiran adanya efek domino terhadap perbankan di Indonesia. Dunia perbankan kembali gempar menyusul bangkrutnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank yang tercatat sebagai bank regional di Amerika Serikat. Bank yang banyak memberikan fasilitas pinjaman kepada startup teknologi dan bisnis kripto ini ternyata menimbulkan guncangan yang signifikan dari sisi kepercayaan deposan di Amerika Serikat. Presiden Jokowi dalam pembukaan bisnis matching produk dalam negeri di Jakarta mengatakan, semua negara saat ini tengah memantau dengan cermat efek domino bangkrutnya SVB dan Signature Bank terhadap ekonominya. Presiden menggambarkan kebangkrutan dua bank besar Amerika itu sebagai kondisi yang ngeri karena begitu tiba-tiba dan susul-menyusul hanya dalam tempo 2 hari. Karena itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak di tanah air waspada. Kita tahu baru sehari, 2 hari, 3 hari yang lalu, hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi, belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang kolaps, Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Hal senada diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Pemerintah telah memperhatikan fenomena yang terjadi di Amerika. Ini merupakan alarm bagi Indonesia bahwa perbankan yang dinilai besar atau ajaib juga memiliki risiko kolaps. Jadi ini juga menjadi alarm bagi kita bahwa yang ajaib-ajaib ini akhirnya juga burst juga. Ini kan salah satu akibat overprice daripada atau over aset yang lebih tinggi daripada digital. Karena dua bank itu sebagian memfasilitasi kegiatan-kegiatan startup ataupun digital. Menurut Airlangga, kondisi Indonesia saat ini lebih siap dari segi pembiayaan. Indonesia memiliki potensi resesi yang relatif rendah, yaitu sebesar 3%, yang artinya 97% resesi tidak mampir ke tanah air. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers APBN Kita di Jakarta mengatakan, peristiwa yang menimpa Silicon Valley Bank adalah suatu pelajaran, bahwa bank yang kecil dalam posisi tertentu bisa menimbulkan persepsi sistemik. Menurut Sri Mulyani, yang harus diwaspadai sekarang adalah kondisi pasar global yang seperti terjadi dalam sepekan terakhir. Jangan sampai perbankan Indonesia terkena dampak dari kebangkrutan dua bank di Amerika Serikat ini. Nah, Indonesia alhamdulillah masih dalam situasi yang cukup baik dilihat dari pergerakan nilai tukar dan juga capital flow ke emerging market, di mana Indonesia melihat dalam hal ini sudah mulai masuk arus modal ke Indonesia. Pada bulan Februari ini, arus modal ke emerging market, next slide, menunjukkan bahwa total inflow capital modal yang masuk ke Indonesia mencapai 22,9 billion US dollar, di mana inflow untuk pembelian saham di Indonesia mencapai 4,9 billion US dollar positif, dan inflow untuk membeli obligasi mencapai 17,9 billion. Ini hal yang positif, yang pasti menimbulkan tadi harga dari obligasi kita menjadi lebih baik, berarti yieldnya menurun. Pemerintah Indonesia berharap kasus yang menimpa Silicon Valley Bank dan Signature Bank ini tidak membawa efek sentimen negatif di level regional dan dapat diantisipasi, sehingga tidak berdampak sebesar krisis tahun 2008. Saat ini kondisi perbankan Indonesia menunjukkan kinerja likuiditas yang baik. Tidak ada bank umum di Indonesia yang masuk dalam kategori bank dalam resolusi atau mengalami kesulitan keuangan. Tercermin dari kinerja industri perbankan yang terjaga baik dan solid, serta tetap tumbuh positif di tengah tekanan perekonomian domestik dan global. Tim Liputan Media Group Network.